Saya menyapa dulu para selamat sore Pak Wali, Selamat sore. selamat sore Pak Dr. Ruslan, Selamat sore. selamat sore Pak Uslimin Selamat sore, ke Bung Upe. Presidium Kaukus Timur Indonesia. Makasih banyak, kita akan memulai sesi fokus discussion pada sore hari ini dengan tema mendengar suara dari Maluku. Tayangan ini akan disiarkan nanti di channel Untuk Perubahan Indonesia Show dan kita akan mendengar tentang bagaimana peran Kaukus Timur Indonesia di dalam memajukan kawasan Timur Indonesia. Kita tahu persis bahwa saat ini sebenarnya masa depan Indonesia itu ada di Timur. Dan pada kesempatan ini kita akan mendengar aspirasi atau masukan-masukan dari tokoh-tokoh dari Ambon, Maluku, karena dari perjalanan Kaukus Timur Indonesia sejak di launching pada 22 Juni lalu, ini adalah seri keempat yang kita lakukan di kesempatan pada hari ini. Oleh sebab itu, kita mengucapkan terima kasih buat para narasumber yang meluangkan waktu hari ini. Mudah-mudahan masukan, pandangan, dan insight yang diberikan Pak Wali dan Pak Dr. Ruslan selaku akademisi dari Universitas Patimura bisa menjadi catatan bahan untuk teman-teman di Kaukus Timur Indonesia. Baik, sebelum kita masuk, saya dulu persilahkan ke Presidium Kaukus Timur Indonesia, Bapak Muslimin, untuk menjelaskan ke Pak Wali, ke Pak Ruslan, dan teman-teman di Kaukus Timur Indonesia tentang gerakan Kaukus Timur Indonesia. Silakan Pak Muslim. Baik, terima kasih Bung Upe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dua narasumber kita di Focus Group Discussion seri keempat. Di sini telah bersama kita Bapak Penjabat Wali Kota Ambon. Sore, Selamat sore, Pak Pak. Wali. Pak Dr. Bu Dewin Melkias Watimena, Ya. MSI, Pak. Sukses. Wali. Terima kasih. Kemudian yang kedua, selamat sore Pak Ruslan. Selamat sore. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Kami dari Kaukus Timur Indonesia perlu menjelaskan kepada Bapak berdua, khususnya narasumber sore hari ini, bahwa Kaukus itu hadir untuk mengingatkan bahwa Indonesia terdiri dari Sabang sampai Merauke. Karena itu dalam penataan pembangunan dan kontestasi politik serta pendistribusian kekuasaan, Kaukus Timur itu akan terus berjuang untuk menempatkan tokoh dan figur dari Timur Indonesia mendapat tempat dan perhatian yang proporsional. Dalam artian tidak boleh ada diskriminasi terhadap tokoh dan figur dari Timur Indonesia, sama seperti figur dan tokoh dari kawasan lainnya di tanah air. Berbagai kebijakan politik dan ekonomi harus dapat benar-benar mencerminkan bahwa Indonesia itu terdiri dari Sabang sampai Merauke. Bahasa lainnya, kebijakan politik nasional wajib menjaga keseimbangan politik dan keadilan kawasan. Tidak boleh ada yang terlalu mendominasi, dan di lain pihak ada kawasan yang tertinggalkan. Dan karena namanya Kaukus Timur Indonesia, maka wilayah fokus perjuangan Kaukus terdiri dari 22 provinsi. Rinciannya 6 provinsi di wilayah Papua, 2 provinsi di wilayah Maluku, 3 provinsi di Bali Nusrah, 6 provinsi di Sulawesi, dan 5 provinsi di Kalimantan. Nah, demikian Bapak kedua narasumber, itulah inti dari hadirnya Kaukus Timur Indonesia digagas oleh teman-teman dari akademisi. Di sini juga ada bergabung mungkin Pak Dr. Hasrullah, pakar komunikasi politik dari Unhas, kemudian dari teman-teman Aliansi Media Cyber Indonesia, AMSI, dan rata-rata ada teman-teman jurnalis. Saya kira demikian sebagai pengenalan dan penjelasan singkat untuk Kaukus Timur Indonesia. Pak Wali dan Pak Ruslan, perlu kami jelaskan bahwa ini adalah seri keempat. Seri pertama adalah juga seri launching Kaukus Timur Indonesia, itu menghadirkan akademisi dari Universitas Indonesia, Bapak Profesor Dr. Effendi Ghazali. Kemudian seri kedua di Papua menghadirkan sejumlah narasumber, salah satunya tenaga ahli Presiden Pak Billy Ambrasar, kemudian seri ketiga di Maluku Utara, dan seri keempat ini di Ambon, Maluku. Mohon sampai seri keempat ini kami masih melakukannya dalam bentuk luring, dalam bentuk daring, insya Allah. Kita akan upayakan agar FGD ini bisa dalam bentuk luring
tidak secara hibrid, ada yang luring dan ada yang daring. Demikian sebagai penjelasan dan pengantar untuk kita semua. Mudah-mudahan pada seri keempat ini kita juga dapat masukan dari berbagai pihak, paling tidak dari kawasan Maluku, Ambon. Demikian, terima kasih Bung Opi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uslimin, Presidium Kaukus Indonesia. Memang diskusi kita seperti yang dijelaskan sama Presidium Kaukus Indonesia adalah untuk menyerap aspirasi dari timur, khususnya dari berbagai provinsi. Dan pada siang hari ini kita akan ke Maluku, ke Ambon tepatnya, untuk mendengar apa sih yang terjadi di Ambon sebenarnya sejak Republik ini berdiri. Apa terjadi ketimpangan pembangunan atau justru ada masalah-masalah yang perlu kita dengar dari Ambon dan Maluku sebenarnya. Kita dulu ini pertama ke Pak Wali sepertinya ya. Pak Win. Ya. Selamat siang Pak Win. Tabe ya Pak Win ya. Pak Win, selaku penjabat wali kota Ambon, bagaimana Pak Win melihat pembangunan di Ambon saat ini? Dan apakah di dalam proses yang terjadi, yang berlangsung, bagaimana pemerintah pusat memberikan perhatian kepada teman-teman di Ambon dan di Maluku pada umumnya? Pak Win, silakan Pak Win. Mungkin memberi insight sekitar 5 menit. Untuk baik, terima kasih. Sore hari ini. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, ada Pak Dr. Nasrullah, Pak Uslimin Usle, kemudian Pak Asma Radana, dan saya yang saya hormati Pak Dr. Tawari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak sekalian, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami merasa bersyukur bahwa kita mendiami bumi Nusantara yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Kuasa, bumi yang luar biasa. Tentu pada saat kita semua dipersatukan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada tujuan, ada harapan yang ingin dicapai bersama. Tentu saja kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kalau kita mau melihat sejak awal berdirinya Republik Indonesia, Provinsi Maluku, Kota Ambon menjadi memberikan peran penting dalam proses kemerdekaan sampai dengan bagaimana membangun negara ini pasca kemerdekaan. Yang terjadi adalah perhatian pemerintah pusat untuk mensejahterakan masyarakat di seluruh Indonesia ini memang terus berlangsung sampai dengan hari ini. Kita sadari betul bahwa walaupun kita terpisah jauh dari pusat kekuasaan, tetapi kebijakan otonomi daerah yang dibuat oleh pemerintah setidaknya memberikan harapan bagi kita di wilayah timur Indonesia bahwa pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya itu bisa terwujud pada seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk kami yang ada di bagian timur Indonesia. Nah, bagaimana kita melihat kondisi hari ini? Kondisi hari ini terjadi kesenjangan antara wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Tidak perlu kita bicara soal angka-angka, tidak perlu kita bicara soal pembuktian terhadap pernyataan ini. Yang pasti adalah kalau kita melihat gambaran Indonesia hari ini, diibaratkan nyala lampu, maka Indonesia Barat terang benderang. Indonesia Tengah sudah mulai agak redup, Indonesia Timur redup, bahkan cenderung gelap. Inilah situasi yang kita alami hari ini soal pembangunan dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bagi kita.
kondisi hari ini yang dihadapi oleh Maluku dan Kota Ambon khususnya, bahwa kita tidak pernah menyerah dengan keadaan. Kita terus berupaya dengan kemampuan kita dalam keterbatasan berbagai hal. Anggarannya, infrastrukturnya, bahkan termasuk di dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat ke wilayah kita. Jujur saja bahwa ini tidak mencerminkan tujuan yang saya sampaikan tadi, bahwa tercipta pemerataan pada seluruh wilayah. Kami akui bahwa Kota Ambon hari ini jauh lebih maju berkembang dibanding dengan Kota Ambon di awal-awal kemerdekaan. Dan inilah hasil pembangunan yang kita rasakan. Tetapi kalau membandingkan antara Kota Ambon dengan kota-kota yang lain di Indonesia bagian barat dan tengah, kita jauh. Nah, apa sebenarnya yang menjadi kendala kita hari ini? Yang pertama, selain kita dipersulit, kita mengalami kesulitan soal transportasi, soal distribusi, dan lain-lain. Tetapi juga kebijakan pembangunan yang menurut saya masih dilakukan dengan mempertimbangkan Indonesia sebagai sebuah daerah kontinental. Ya, bukan daerah-daerah yang terpisah oleh lautan dan disebut daerah kepulauan. Saya rasa sederhana saja. Kalau kita ingin supaya barat, tengah, dan timur ini sama-sama terang benderang, maka kebijakannya harus dilakukan sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Ya, kita dituntut untuk melakukan semua yang menjadi kebijakan prioritas pembangunan nasional, dan kita lakukan itu. Tetapi pada titik tertentu, ya, kita tidak mampu. Ya, tidak mampu karena apa? Ya, saya bilang tadi, keterbatasan sumber daya, lalu transportasi dan sebagainya. Tetapi juga, ya, masalah kebijakan yang membuat kita semua harus disamaratakan. Timur, barat, tengah, dan timur. Nah, ini yang membuat sehingga kita terus berkembang, tetapi tidak secepat yang terjadi pada wilayah Indonesia bagian barat, tengah. Kita maju, tapi maju perlahan-lahan. Ya. Maju perlahan-lahan, dan ketika disandingkan antara kota-kota provinsi di Indonesia, kita selalu di bawah, Pak. Saya contohkan, hari ini kita diperhadapkan dengan beberapa isu strategis kebijakan nasional yang mesti diselesaikan oleh seluruh daerah. Inflasi misalnya, ya. Apakah saya sebagai pemimpin di Kota Ambon tidak melakukan langkah-langkah penanganan inflasi dengan baik? Lakukan dengan seluruh kekuatan kami. Tetapi kenyataannya bahwa kita masih tetap ada dalam kesulitan besar untuk mengendalikan inflasi. Kalau kita mau objektif melihat, wajar. Kenapa? Distribusi, ya, barang-barang kebutuhan pokok masyarakat saja kita mengalami kendala. Karena dilakukan melalui jalur laut. Misalnya saja kalau terjadi musim ombak, udah pastilah kita akan kesulitan. Misalnya seperti itu. Ya. Jangankan untuk menghubungkan dari pusat ke kami di ibu kota provinsi. Kami dengan kabupaten kota lain saja sangat sulit. Nah, pendekatannya adalah mesti dilakukan bahwa kita ini daerah kepulauan yang mesti diperlakukan khusus, sehingga ya dari sisi transportasinya, penyediaan infrastrukturnya dan lain-lain, dia bisa sejajar dengan daerah lain. Tetapi kalau masih memandang Indonesia sebagai sebuah daerah kontinental, maka perlakuannya harus sama semua. Saya yakin dan percaya kita tidak tertinggal amat. Boleh maju, tapi maju perlahan-lahan, sementara yang lain berlari, kita merangkak. Dan tidak akan pernah terjadi pemerataan yang kita inginkan itu. Karena itu sebenarnya kami di Indonesia Timur tidak kurang kekayaan alam. Ya, di Maluku misalnya. Kita punya lautan yang biasa, tetapi selama kebijakan pembangunan ini untuk pengelolaan lautan masih menjadi kebijakan pusat dan tidak bisa menjadi diserahkan sebagai bagian dari perlakuan otonomi di masing-masing provinsi, kabupaten, kota, kita tidak akan bisa maksimal. Kemandirian daerah
yang diinginkan dari otonomi daerah sulit untuk terwujud di kami di Indonesia bagian timur. Selama lautan bukan menjadi wilayah kekuasaan kita untuk kita kelola dengan baik. Ya saya kira seperti itu. Jadi intinya adalah kita terus maju, Pak. Terus maju. Dan ini mencatat bahwa menjadi bukti bahwa pembangunan itu dilaksanakan oleh pemerintah dengan baik. Tetapi majunya yang tadi bilang kita merangkak, yang di wilayah lain berlari, yang di tengah udah jongkok setengah lari, Pak. Kita masih merangkak. Jadi sampai kapanpun, selama kita tidak bisa merubah pola paradigma pendekatan pembangunan ini disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing, maka ya saya rasa seperti begini. Provinsi kepulauan itu pengakuan terhadap undang-undang provinsi kepulauan atau daerah kepulauan menurut saya itu salah satu hal yang penting dan strategis untuk menjawab ketimpangan pembangunan yang dialami. Saya kira itu awal saya, Pak. Terima kasih. Makasih banyak Pak Wali, Pak Win, insight-nya yang luar biasa. Badui Milkis Watimena, penjabat wali kota Ambon yang memberi insight terkait bagaimana ketimpangan yang terjadi di Indonesia Timur, khususnya di teman-teman di Maluku, di Ambon ya misalnya. Karena tadi penjelasan Pak Win bahwa Ambon sekarang berkembang, tapi kalau dibandingkan dengan daerah-daerah di Jawa misalnya, maka sebenarnya ketertinggalannya itu cukup jelas tergambar. Ada paradigma kebijakan yang mesti diolah atau mesti direvisi. Kita ke Dr. Ruslan Tawi, seorang akademisi di Universitas Patimura yang saya juga tahu banyak bahwa Pak Ruslan ini, Ban Ruslan, sebenarnya aktivis di media, aktivis di masyarakat ya, sering melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat di Ambon dan di Maluku. Pak Ban Ruslan, bagaimana Anda melihat sebenarnya soal ketimpangan di wilayah timur? Bagaimana Pak Wali tadi menjelaskan bahwa timur itu sudah gelap, so gelap. Ada tanda-tanda kehidupan, apalagi desentralisasi itu Balak sekarang itu mengalami koreksi. Semua kembali ke Jakarta, kembali ke pusat. Itu gimana Ban Ruslan melihat fenomena ini dan apa kira-kira yang harus dilakukan oleh teman-teman di Kaukus Timur Indonesia agar pola dan pembangunan itu bisa minimal bisa ya kalau perlu nggak rata tapi ya minimal bisa mendekati sehingga kemudian tidak terjadi ketimpangan yang begitu mencolok. Ban Ruslan, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam. Yang saya hormati Ketua Kaukus Indonesia Timur, Pak Uslimin, Pak Moderator, Pak pejabat wali kota idola saya ini. Luar biasa nih, pejabat wali kota yang luar biasa gebrakan. Biasa ya? Iya. Luar biasa. Jadi yang beliau sampaikan itu benar. Lalu ada ini kawan saya ini teras komandan teras Maluku ini luar biasa peliputan. Pertama puji syukur kita sama bertatap muka pada ini kita kini gagal dalam mengibai persoalan daerah kita, wilayah Indonesia khususnya. Kalau dulu zamannya funding fathers kita, mereka tahu apa yang mereka lakukan untuk kebutuhan bangsa, mengidentifikasi kebutuhan bangsa itu apa. Pada zaman kemerdekaan, kebutuhan bangsa kita itu merdeka. Dan itu yang kemudian oleh Soekarno memperjuangkan bagaimana persatuan. Kita kenal dengan ini apa jargon merdeka atau mati. Inggris kita linggis, Amerika kita serika, macam-macam lah. Yang pada porosnya adalah bagaimana membangun kebersamaan untuk persatuan dan kesatuan. Untuk merdeka. Pada zaman Pak Harto, kemudian kita
dituntut untuk bagaimana bisa mengisi pembangunan. Oleh karena itu, mainstreamnya adalah persatuan dan kesatuan. Siapa yang agak gelagak nggak baik, dol. Siapa yang istilah orang Ambon kewel terlalu banyak, kasih keluar dia. Orang Ambon bilang begitu. Artinya dia ngomong yang banyak, yang penting pembangunan jalan. Gitu. Masa reformasi, kita tereduksi semua keran kebebasan terbuka lebar. Semua orang maha tahu, semua orang maha punya dan sebagainya. Lalu kemudian hari inilah kita dapatkan hasilnya. Tapi kita bersyukur. Saya mengibaratkan Ambon ini, saya istilahkan apa? Kalau lagunya Pinkan Mambo itu kekasih yang tadi anggap. Jadi bertahan betul. Kekasih yang tidak dianggap. Kita ini apa loh ya? Pertanyaan dasarnya adalah apa kurang kita terhadap Indonesia ini? Apa kurang kita terhadap kontribusi bernegara ini? Kita punya laut dengan ini biota laut, ini ikan dan sebagainya, berbagai macam biota, flora dan faunanya. Kita punya tambang emas, kita punya tambang nikel, kita punya gas alam yang luar biasa banyak. Tapi apakah kita harus bilang bahwa kita menunggu bapak-bapak datang dari Jawa untuk kemudian ini menguras hasil tambang kita, lalu merampok hak ikan dan segalanya, lalu kita berada di posisi keempat termiskin di Indonesia dengan 16,3%. Kalau kita bicara keseimbangan, kalau kita bicara tentang sumber daya, artinya yang salah adalah kebijakan. Titik pointernya adalah kebijakan pengelolaan negara. Kalau kita membangun negara tidak berdasarkan, tidak melihat bagaimana atau mengupayakan kesejahteraan, dan kemudian kita mengedepankan bagaimana korporasi yang penting kita kaya atau korporasi kita kaya, ya udah, negara diambang kehancuran bagi kita. Untung sekali orang di Ambon ini cintanya Indonesia itu luar biasa. Kita tidak mengatakan bahwa kita tidak ada apa-apa. Kita ada RMS. Ada segelintir itu. Tapi itu menurut saya juga kadang-kadang juga dijadikan alat untuk kemudian tidak pernah habis-habis. Kalau tidak, diperlakukanlah Islam Kristen. Tapi beruntung hari ini kita settle. Saya mau menyatakan bahwa kita settle. Kita benar-benar miniatur Indonesia. Dulu kita pernah diperdebatkan. Hari ini tidak. Masyarakat menyadari itu sungguh karena kecintaannya terhadap Indonesia. Kita mengharapkan lumbung ikan nasional. Debatnya, janjinya luar biasa. Kita berdebat di bawah dia, grassroots ini luar biasa. Lumbung ikan nasional sekarang perlahan-lahan mungkin tinggal kenangan. Walaupun oleh pemerintah pusat dikatakan tidak dihapus. Tetap ada. Tapi bayang-bayang. Bagaimana pengelolaan Blok Masela? PI 10%. Mana? Penyelenggaranya luar biasa dalam ini. Siapa sih yang merebut? Orang mana yang merebut ini? Kok bikin orang Ambon jadi susah, kata orang Ambon begitu. Ya. Gitu. Lalu tambang-tambang yang ada sekarang, banyak yang belum eksplorasi. Data statistik jelas, bisa buka dan kita. Tapi banyak yang belum eksplorasi juga. Jadi
bagi saya adalah bukan soal Maluku. Maluku ini bukan soal eh, ini angka yang tertera di BPS itu, tetapi kita butuh perlakuan. Oleh karena itu tadi Pak Wali Kota bilang perlakuan khusus bagi kawasan ini karena wilayah determinannya luas. Maluku ini ada beragam bahasa. Maluku ini bukan cuma masalah pulau yang banyak, tapi ragam bahasanya, ragam budayanya. Dia ikon toleransi dan dia miniatur Indonesia. Jangan orang Maluku mengatakan bahwa kalian sudah tidak anggap kita lagi ya. Kalau tidak anggap, lepas. Gitu. Kalau masih anggap, perhatikan. Kan simpanan Legitan itu contoh nyata sebenarnya. Karena Indonesia tidak jadi ibu pertiwi yang baik. Kegelisahan ini sebenarnya terjadi di seluruh kawan-kawan aktivis maupun ini di Kota Ambon itu semua. Jadi kalau ini bahasa yang disampaikan oleh Pak ini pejabat kota, insya Allah saya doakan mudah-mudahan dia mau supaya dia mau jadi wali kota. Saya senang. Mudah-mudahan kita doakan nih. Amin. Kalau beliau mau jadi wali kota, saya pasti orang pertama itu. Kalau 2 suara pasti saya dan beliau saya itu. Kalau beliau tambah istri, saya tambah istri lagi itu. Berarti 4 suara kita. Jadi mengapa demikian? Karena kegelisahan ini itu menjadi apa yang momok di seluruh. Jadi bosan masyarakat ini bicara tentang kesejahteraan, lalu terjadi monopoli di beberapa orang. Kita tidak usah bilang orangnya lah. Mengapa kita ini terpampang di hadapan kita, jor-joran, pamer-pameran, siapa lebih kaya gitu. Di negara kita nih. Sehingga mereka punya tangan tersamping. Terkait Lin, saya ingin sampaikan sedikit, kebetulan bidang ilmu saya itu terkait dengan perikanan. Jadi saya ingin sedikit menyinggung terkait Lin. Apa yang dicetuskan oleh Gubernur Maluku hari ini benar. Sebenarnya Lin itu lebih mensejahterakan dalam kajian akademik kami. Tapi lagi-lagi payung hukumnya ada di Jakarta. Ya, iya. Betul. Jadi kalau pandangan ini tetap tidak sinkron, maka untuk mengentaskan kemiskinan, mengangkat Maluku dari nomor 4 atau keluar dari zona kemiskinan itu sulit. Seperti apa yang dikatakan. Karena ini kebijakan. Bahasa lain kalau kasarnya itu adalah ini terlalu lama dirampok. Negeri ini terlalu lama dikuras. Jadi biarlah negeri ini ditentukan. Kita tidak menuntut banyak, yang penting masyarakat kita sejahtera. Itu aja, memenuhi kebutuhannya. Hal dasar itu aja. Kita tetap mencintai negara ini. Demikian untuk sementara prolog saya. Mudah-mudahan kita bisa kembangkan lagi dalam diskusi-diskusi ke depan. Ya, makasih. Ya. Bang Ruslan, makasih banyak. Ya. Ini sebenarnya prolognya tajam juga ya. Kekasih yang dilupakan, bukan dilupakan, Bang Ruslan, saya pikir ya. Kekasih yang tak dianggap. Anak. Ya, kekasih yang tak dianggap ya, karena apalagi ya seperti yang dijelaskan tadi Pak Win ya, bahwa itu ikut serta membangun Republik ini, dan sejarah juga mencatat bagaimana Ambon itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. Tadi akhirnya kita punya dua poin nih, soal kebijakan ya, kebijakan pengelolaan negara yang tidak berpihak ke daerah, dan yang kedua soal bagaimana potensi-potensi daerah itu sebenarnya banyak tapi tidak bisa dijadikan untuk kesejahteraan rakyatnya itu sendiri. Kita tahu persis bahwa Ambon dan Maluku itu kan daerah yang saat ini menjadi primadona di Indonesia ya. Sumber-sumber daya alamnya itu luar biasa, dan itu dikeruk habis
oleh pusat dan kemudian itu tidak dikembalikan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan teman-teman di Maluku, masyarakat Maluku dan Ambon misalnya. Kita menjadi kaget ternyata provinsi ini, kota ini menjadi termiskin keempat di Indonesia, ya, dan itu luar biasa. Nah, kita ke Pak Win dulu sebelum ke Pak Usdim ini ya. Pak Win, bagaimana menurut Pak Win sebenarnya agar kondisi ini bisa kita urai ya, kita bisa identifikasi untuk kemudian kita secara bersama-sama di dalam Kaukus Timur Indonesia ini menyuarakan kepentingan-kepentingan yang lebih besar. Karena memang benar yang disampaikan Bang Ruslan bahwa kebijakan pusat itu sangat luar biasa dominannya, sentralisasi itu kembali berjadi, apalagi Undang-Undang Cipta Kerja itu menjadikan itu terjadi. Nah, Pak Win ya, selaku Pak Win juga berani juga bicara ini. Pak Win, mungkin ada usulan atau apa yang mungkin bisa kita diskusikan nanti di grup-grup yang lebih besar untuk kita sampaikan nanti ke pusat. Pak Win, silakan. Saya rasa negara ini dibentuk dengan luar biasa. Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Berbeda-beda, tapi tetap satu. Ya. Iya kan? Artinya apa? Kita melandasi negara ini bahwa perbedaan itu bagian daripada tidak terpisah dari komitmen kita bernegara. Nah, itu mesti juga tercermin dalam setiap kebijakan kita untuk melihat wilayah-wilayah ini. Jangan dipaksa sama dong. Itu maksud saya. Kalau kita di Maluku misalnya sudah ditakdirkan untuk menjadi wilayah kepulauan, apa sih? Kita tidak bisa memperlakukan Maluku sebagai wilayah kepulauan. Itu maksud saya. Kalau saya khawatir kalau tidak segera diurai, saya takutnya nanti 5-10 tahun ke depan Papua lebih maju dari Maluku. Nah. Benar. Karena kebijakan pemerintah luar biasa ke Papua. Pertanyaannya, apa yang dibuat di Maluku? Tadi Bang Ruslan bilang, free market ya, itu juga tidak jadi. Undang-undang pengakuan untuk daerah kepulauan sudah belasan tahun, 20 tahun ya, diperjuangkan tidak bisa. Padahal ini yang saya bilang tadi, supaya apa? Ya, yang kalau kalian kepulauan lah, yang kontinental lah, supaya jangan diseragamkan. Berbeda dipaksakan bersatu tidak akan bisa jadi. Tetapi mengaku perbedaan-perbedaan itu untuk menjadi kekuatan sebuah kesatuan yang utuh itu mudah. Nah, saya punya solusi begini, Pak. Ya, masukan untuk teman-teman di pusat, bahwa seperti di Kota Ambon ini dengan anggaran yang kecil, kita tidak akan bisa membuat sesuatu perubahan kalau anggaran itu kita bagi-bagi rata ke semua OPD misalnya, untuk melaksanakan semua fungsi. Tetapi kalau misalnya kita fokus satu persatu, semua bidang akan meningkat. Nah, apa susahnya sih misalnya begini? Hari ini Jakarta misalnya, Medan misalnya, Makassar misalnya, ini tidak dikasih anggaran 2 tahun pun rutinitas saja mereka tidak akan miskin, Pak. Kenapa tidak berani untuk sudah 2 tahun ini anggaran kita dorong ke Maluku untuk bikin Maluku minimal sama dengan Makassar, dengan Sulawesi Selatan? Apa nggak bisa? Kalau kita punya niat untuk, ya, kita punya regulasi semua jelas, penimbangan
pusat dia tidak sebanding dengan di tempat lain yang DAU-nya 1 triliun. Ya. Sorry. Ya, 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun. Kita 900 miliar. Bagi kita sih untuk memenuhi semua tanggung jawab kita cukuplah. Tapi untuk membangun, untuk supaya kita bisa sejajar dengan yang lain, kita kesulitan, Pak. Itu persoalannya. Kenapa Maluku tidak bisa dikasih otonomi khusus? Ya. Kenapa Maluku tidak bisa diperlakukan agak lain dengan daerah-daerah lain yang sudah maju duluan? Ya. Saya kira ini tadi Pak Ruslan bilang betul, ini soal keberpihakan dalam kebijakan. Saya tekan dari awal sudah bilang bahwa kami tidak bilang bahwa kami tidak diperhatikan, diperhatikan. Pembangunan terus berjalan, tetapi kan saya bilang tadi, sedikit-sedikit akhirnya kami masih merayap, kan begitu. Dan ini kenyataan, Pak. Kalau kita lihat gambaran tentang banyak faktor, apalagi soal-soal ekonomi, ini kita Maluku, Papua ini merah terus, Pak. Jangankan hijau, kuning pun kita susah untuk capai ke sana. Karena distribusinya terlambat, daerah kepulauan yang membuat kesulitan semua hal. Ini. Nah, sementara di mana-mana jalan tol menghubungkan, jalan layang menghubungkan satu wilayah di mana-mana di timur dan barat dan tengah. Kenapa tidak bisa sambung jembatan untuk kita Ambon Seram? Berapa harga sih? Kalau keberpihakan kebijakan itu mau membangun kita di Indonesia Timur, dia tidak sepanjang Suramadu, tapi dampaknya akan membuat Maluku bisa kira-kira seperti itu. Jadi saya tidak bilang kesalahan pusat, tapi kami juga berkontribusi dalam kegagalan. Tapi minimal kita sepakat dengan Pak Ruslan bilang kebijakannya itu bisa untuk mengakomodir semua kebutuhan kita di Maluku. Saya rasa kita bisa maju. Ambon aja sudah seperti ini, apalagi kita perhadapkan dengan kabupaten kota lain. Ya, ibu kota provinsi Maluku saja bagi kita masih jauh tertinggal. Karena itu provinsi Maluku kemiskinan nomor 4 terbawah, tertinggi ya, kemiskinan tertinggi. Tapi syukurlah kota Ambon masih bisa sedikit menjaga provinsi ini. Semua indikator pembangunan, indikator utama makro, kami masih bisa bersaing dengan daerah-daerah lain. Ya masih sedikit mengangkatlah provinsi ini. Tapi kalau kami tidak lagi seperti hari ini, maka kita mungkin ada di nomor 2 atau nomor 1. Ya. Saya kira seperti itu. Pak Win ya, kita elaborasi penjelasan dari Pak Win ya, bahwa memang kebijakan yang diterapkan pemerintah pusat itu tidak memperhatikan aspirasi dan kondisi di daerah. Misalnya bagaimana Maluku itu kemudian diperlakukan secara tidak fair, misalnya dalam soal pembangunan. Ya kita lihat persis ya, kita kadang juga miris juga ya, daerah lain itu setiap waktu ada peresmian jalan tol. Sementara di daerah-daerah di timur itu kasihan banget, pembangunan pelabuhan perintis saja itu mintanya bertahun-tahun baru bisa terwujud. Jadi saya pikir apa yang disampaikan Pak Widi ini akan menjadi catatan menarik buat teman-teman di Kaukus Timur Indonesia. Bang Ruslan ya. Sebenarnya ini memang niatnya pemerintah pusat memang sepertinya pola pembangunan dan kebijakan itu ya terpusat di pusat. Kita harus jujur itu mengakui. Dan gimana caranya agar ini tidak terjadi, agar tidak berulang. Karena kalau ini berulang, ya, akhirnya yang terjadi ada eksploitasi di kawasan timur. Tambang-tambang itu sekarang kan di timur. Ya.
pengusaha eksplorasi itu semua di timur. Tapi sayangnya itu karena kebijakannya memang berpusat di Jakarta, akhirnya teman-teman di daerah tidak dapat apa-apa. Ya tentu tidak harus merdeka ya, seperti yang dijelaskan tadi Bang Ruslan. Tapi juga Pak Wali sebenarnya dalam tanda kutip itu memberi tanda itu sebenarnya. Apakah kita perlu ngamuk nih seperti di Papua? Baru kemudian kita diberi jalan misalnya atau diberi jembatan ya. Kira-kira gitu ya Bang Ruslan. Tapi mungkin ada sedikit bahasa yang akademis. Gimana caranya agar pusat ini diyakinkan bahwa kalian itu jangan melihat Indonesia itu di Jawa dan Sumatera aja gitu. Bahwa di sini ada Maluku, ada Ambon, ada daerah-daerah lain yang kondisinya jauh sangat parah saat ini. Bang Ruslan, mungkin ada semacam kajian atau usulan akademik yang mungkin disampaikan nanti ke teman-teman Kaukus untuk dibuat catatannya bahwa di Maluku ini catatannya seperti ini. Bang Ruslan. Baik, terima kasih. Jadi saya tidak ingin memperdebatkan bahwa kawan-kawan dari pusat atau pejabat-pejabat kita di pusat itu nggak ngerti. Naif kalau kita bilang mereka nggak ngerti. Sebenarnya mereka ngerti ya. Mereka tahu. Nah, tapi persoalannya adalah mereka harus menurunkan sedikit lah. Kalau kita ibaratkan kalau ini pedagang, ya udahlah, untung aja lah, udah, jangan berlipat-lipat, riba itu. Jadi intinya di situ, gitu. Sehingga itu ada konsep di Islam, itu ada konsep zakat, macam-macam itu mainstream bernegara kita. Kalau kita tidak punya mainstream bernegara itu, maka yang kita kejar adalah ini pertumbuhan. Jadi negara ini selalu menakutkan kita dengan pertumbuhan, pencapaian pertumbuhan. Apa gunanya pertumbuhan kalau pemerataannya nggak ada? Tapi pikirnya Orde Baru konkret itu menjelaskan ke kita, begitu dikejar pertumbuhan dan kemudian meninggalkan pemerataan, maka kita kolaps. Pada konteks ini, maka jangan lagi kita kalau begini terus pola bernegaranya, kita akan kolaps juga. Jadi ada cuma beberapa orang menguasai kartel-kartel tertentu, menguasai sumber-sumber daya tertentu. Tidak boleh atas nama negara lagi. Tidak boleh begitu. Jadi persaingan usaha kita ini. Tetapi peluang untuk kemudian memberikan pemberdayaan terhadap masyarakat, lalu kemudian keberpihakan negara, karena negara itu tidak boleh cari untung. Intinya, negara itu harus mempolakan dirinya untuk bagaimana menciptakan kesejahteraan. Jadi dia memang menanggung rugi itu. Dia mencari untuk kemudian, justru itu menurut saya, perusahaan-perusahaan negara itu dilakukan bagaimana menutup. Bukan mereka sendiri rugi. Tidak bagi-bagi, rugi. Gitu. Itu jadi, maaf, kita orang istilah bilang kita dari kampung ini, tapi saya siap berdebat kalau ini kita buka lebih jauh ke depan. Justru itu saya pikir juga betul. Ini bukan soal tokoh ya. Saya soal tokoh siapa yang ini, enggak. Ini soal mindset yang terlalu berlomba-lomba mengejar kekayaan. Itu yang sebenarnya kita ini. Siapa yang tidak mau mapan? Mapan oke. Berlebihan itu yang kurang ajar sebenarnya. Bahaya di bahasa-bahasa dari Maluku ini ya. Bukan, kita mungkin di Maluku ya, tapi bahasa-bahasa ini wajar aja di Maluku. Kita nggak marah kok. Cuma harus marah memang seperti ini karena dari berbagai... apalagi kami akademik nggak bisa lah kayak gitu. Tapi bahasa kami begitu untuk sekedar ini memberitahu bahwa memang ada ini bentuk dari kegelisahan kami aja lah. Sebagai orang yang
berada di tengah-tengah masyarakat, berjuang untuk kemudian mengajarkan kepada mahasiswa harus begini, tapi prakteknya begitu. Ya. Gitu. Itu kontradiktif betul. Jadi kadang-kadang kami itu harus menjawab sesuatu yang sebenarnya kurikulumnya paten ini seharusnya begini, ini begini, begini, pengelolaan negara itu begini. Tetapi pertanyaan yang muncul, tapi pengelolaan negara begini juga bisa kan, Pak? Hukum bisa kan? Ini legal loh, Pak. Disitulah letaknya, langsung kelihatan bodohnya kita dosen di situ tuh. Karena kita memberi teori yang menurut kita itu sangat baik, tetapi dikontra oleh mahasiswa dengan praktek bernegara yang kayak begini, gitu. Ya. Mudah-mudahan dia jadi teori baru lah. Ya bagus ya. Itu kira-kira. Kasih Pak Ruslan ya. Jadi memang Pak Uslimin, Kaukus Timur Indonesia ini betul-betul punya beban, punya tanggung jawab di dalam menyampaikan aspirasi nantinya di bulan Agustus ya. Karena di Agustus ini kita akan rampungkan masukan-masukan. Sebelum kembali karena kita durasinya cuma 1 jam, ke Pak Win ya. Pak Win, tadi Bang Ruslan itu menyatakan bahwa pertumbuhan yes, tapi pemerataan tidak. Memang faktanya ya, sepertinya dari data statistik juga menunjukkan bagaimana kue belanja itu ke daerah timur itu sangat kurang. Gimana cara teman-teman di Ambon misalnya bisa hidup dengan kondisi sekarang, Pak Win? Saya rasa memang kita sudah, orang Maluku, bangsa Maluku ini terbiasa survive dalam kondisi yang sulit sekalipun. Ya. Kalau hari ini kondisi Kota Ambon, saya rasa Kota Ambon tidak sampai pada sangat mengkhawatirkan, tidak. Kita aman-aman saja, walaupun dengan kue yang kecil ini kita berupaya untuk membagi-bagikannya lagi secara merata kepada masyarakat kita. Sudah kecil. Saya kira ini kan soal bagi-bagi aja, Pak. Kalau bagi-bagi itu adil, semua dapat sama-sama kecil, senang, Pak. Ya, tapi persoalannya kalau dibagi-bagi sebagian besar, sebagian sedang, kami yang kecil sekali. Ya memang kadang-kadang kami sakit hati, Pak. Kalau Pak Abang Ruslan bilang kekasih yang tadi dianggap masih beruntung, Pak, daripada kekasih gelap, Pak. Kekasih gelap itu ya ada perlunya aja baru kita ke dia, Pak. Nah, kira-kira. Tapi bukan itu persoalannya. Saya rasa tidak ada pemerintah yang menginginkan masyarakatnya sengsara, masyarakatnya susah. Semua pemerintah ingin supaya mensejahterakan masyarakatnya. Tetapi yang terjadi adalah kesejahteraan ini harus diperjuangkan dengan cukup berat. Itu lewat kebijakan pembangunan. Kalau kita mau bilang, ini kan tidak hanya soal di pemerintah pusat, presiden, menteri dan seterusnya, tetapi juga kan di lembaga legislatif sebagai mitra pemerintah dalam pengambilan keputusan, menghasilkan kebijakan-kebijakan. Bagaimana Maluku mau bicara soal perjuangannya, membela daerah? Kita cuma 4 orang, Pak. 4 orang ini apa yang bisa dibuat? Nah, saya rasa kalau DPR RI ini dipolakan seperti DPD RI, sama-sama 4 kita semua, ya masih bisa. Jadi kebijakan ini rata-rata intervensinya dari DPR RI, Pak. Dan ini kalau selama kita lemah di situ, tidak mampu di situ. Nah, Kaukus Timur ini harus menggabungkan kekuatan seluruh dari timur. Ya, lalu diperjuangkanlah kita semua dari timur. Kan bisa dipetakan mana yang butuh dukungan kita secepatnya dulu. Kalau tidak bisa bahaya nih kalau tidak dibantu misalnya. Diberikan intervensi ke sana. Saya rasa seperti itu. Harapan kita adalah kesusahan kita jangan kita tanggung sendiri.
Kekurangan kita jangan kita pikul sendiri karena kita ini berbangsa bernegara. Ya. Dalam satu keluarga pun orang tua pasti melihat semua anak-anaknya dengan baik. Ya, karena itu kalau hari ini ada seorang anak yang sudah makmur, sudah punya pendapatan, sudah apa semua, jangan lagi dikasih uang jajan buat dia. Kasihlah ke anak yang masih membutuhkan ya dukungan, uluran tangan dari orang tua. Dia masih bersekolah, bayar uang sekolahnya. Saya pakai bahasa-bahasa begini karena saya tidak bisa seperti Pak Ruslan untuk saya tembak langsung, Pak. Saya bahasa-bahasa seperti begini. Tapi intinya sama. Kami butuh keadilan. Ya, kami butuh perhatian. Kami butuh dukungan, supporting dari setiap kebijakan yang dibuat. Supaya apa? Kami merasa sebagai bagian dari keluarga inti. Ya. Ya, bukan tetangga. Kira-kira seperti itu. Bahasa yang paling pas punya Pak Ruslan. Ya. Bukan kekasih gelap ya Pak Win? Iya, bukan kekasih gelap. Kekasih gelap nanti dibutuhkan Kapan perlu lagi ya? kapan perlu ditemui, kalau nggak perlu peduli amat. Baru dapat. Kira-kira saya juga baru dapat rumusnya itu, Pak Win. Oh, ternyata kekasih gelap itu ternyata faktanya begitu ya. Nanti dibutuhkan baru didatangin. Iyalah. Kalau dijaga ketat POM pasti nggak datang dia, Pak. Luar biasa. Oke. Luar biasa. Saya pikir kita dapat poinnya ya dari Pak Win dengan Bang Ruslan terkait kondisi yang dialami teman-teman di Maluku dan khususnya di Ambon ya. Sehingga kemudian ini bisa jadi catatan yang menarik dan berharap nanti di pertemuan-pertemuan yang lebih besar kita minta berharap Pak Win dengan Pak Bang Ruslan untuk ikut kita panggil lagi, kita ajak lagi untuk bersuara lebih keras karena gini, apa yang kita diskusikan ini sebenarnya bagian dari semacam ikhtiar agar pemerataan pembangunan itu merata di kawasan timur ya. Dan usulan Pak Win bahwa kita perlu untuk bersama di dalam Kaukus ini menjadi sangat menarik, terutama Pak Win ini yaitu penguatan di para anggota DPR kita. Jadi nanti mungkin karena Pak Muslimin ini pernah sebagai komisioner di KPU, saya pikir akan punya data-data menarik tentang caleg-caleg kita nih. Jadi nanti mungkin kita akan ajak mereka juga tuh nanti di forum yang lebih besar, bagaimana caleg-caleg dari kawasan timur itu untuk bisa kita ajak ke urun rembuk untuk membahas bagaimana sih masa depan Indonesia menuju 2045 ya, persoalan-persoalan kebangsaan, persoalan-persoalan kedaerahan itu menjadi sangat penting karena memang kalau tidak dibahas ini semacam seperti bom waktu. Ya mungkin pusat menganggap ini biasa, tapi mereka lupa bahwa ada potensi-potensi yang bisa dalam tanda kutip kalau tidak diantisipasi lebih dini itu akan menimbulkan riak-riak yang lebih besar. Karena apalagi ya Maluku itu punya sejarah ya. Memang pemberontakan kan dari timur semua itu sepertinya. Dari Papua, dari Maluku, dari Sulawesi. Itu sepertinya bibit-bibitnya itu ada. Nah, takutnya kalau ini tidak dijaga, itu bisa menimbulkan masalah-masalah yang lebih serius. Ke Pak Muslimin dulu ya, sebelum kita closing statement ke Pak Wim dengan Bang Ruslan. Ya. Pak Muslimin, bagaimana Pak Muslimin melihat poin-poin dari kedua pembicara kita yang hari ini sangat luar biasa menginspirasi kita, bicara luar biasa, berani bicara, Pak PJ luar biasa beraninya. Jadi ini Pak PJ jadinya seperti ini Bang Hamdi ya. Dia seperti lebih aktivis mahasiswa daripada Bang Ruslan. Aku pikir Bang Ruslan ini. Bukan. Beliau juga gelisah sama-sama kita. Beliau betul-betul potret dari rakyat kita yang gelisah. Ya, benar. Makanya cocok itu Bang Ruslan supaya beliau jadi wali kota, supaya dia bisa memperjuangkan Maluku, Ambon ya, lebih Nanti Bang Hamdi tolong diperhatikan itu Pak Wali. Ya, siap. Harus banyak ini nih. Salah-salah itu. Silakan Pak Usri. Mungkin baik, terima kasih Bung Upi, Pak Wali dan Pak Ruslan. Saya ada beberapa catatan ya. Sudah membuat catatan antara kekasih tak dianggap dan kekasih gelap. Tapi khusus untuk kekasih gelap, rasa-rasanya kita bisa melakukan perlawanan dengan tidak memilih mereka lagi. Iya. Tadi pagi saya barusan nonton sebuah podcast
dan saya sangat kaget menonton podcast itu yang sangat luar biasa. Ya, ternyata dari 575 anggota DPR RI kita, tak satu pun yang berani bersuara terhadap mega korupsi pengadaan BTS sebesar 8 triliun. Nah, padahal pembangunan BTS itu masih jauh dari harapan. Profesor Sudan Ali Fahrullah, Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Wilayah Perbatasan, itu sudah menyebutkan bahwa ada 500 sekian BTS yang diharapkan ada di wilayah perbatasan. Salah satunya tentu saja ada di Maluku. Ya. Karena Maluku ini adalah ada wilayah perbatasannya, baik wilayah perbatasan dengan Australia, ya, dengan New Zealand barangkali juga, atau Papua Nugini. Tapi ternyata BTS yang ada di wilayah perbatasan itu masih BTS 2G. Padahal sekarang ini orang sudah berlomba-lomba di 3G. Iya. Ada triple 222 BTS itu masih di zona 2G. Ini yang mengungkapkan di Prof. Sudan. Jadi ini sekretaris lembaga negara nih. Jadi ini sebuah data resmi nih yang rilis 500 sekian. Padahal kebutuhan kita, dan ini menurut Prof. Sudan itu berbahaya untuk petugas keamanan kita, tentara kita di wilayah perbatasan. Karena mereka tidak akan mampu membangun komunikasi yang intens dalam menjaga keutuhan wilayah. Sementara lawan kita, kemungkinan aksesor dari luar, mereka punya jaringan internet yang luar biasa. Itu satu, Pak. Yang kedua, ini memang fakta yang sangat mengejutkan apa yang terjadi di Maluku dan Ambon khususnya. Apa yang diungkapkan oleh Pak Wali Kota dan Pak Ruslan. Di Jawa itu hampir setiap hari ada peresmian tol. Nah sekarang apa kabar dengan tol laut di Maluku? Nah ini kan sesuatu yang jangan-jangan ini Maluku ini dan Ambon, para pemilih di Maluku dan Ambon ini memang dianggap sebagai kekasih gelap. Nanti dibutuhkan berdatangan. Ya, jadi tol laut itu sebagai bagian dari nawacita sekarang nggak ada. Nah, gimana itu? Ya, jadi kami menemukan di Maluku Utara juga seperti itu. Tol laut itu antara ada dan tiada. Masih lip service. Ya. Bahkan jangan-jangan nanti akan ada muncul lagi tol langit. Jadi tol laut saja belum jalan, tol langit tiba-tiba muncul. Nah, ini. Ya, jadi ini sebagai catatan untuk Pak Wali juga. Terima kasih Pak, apa yang kami temukan sore hari ini di waktu Indonesia bagian Ambon memang sangat memiriskan kita semua, dan kami akan mencatat ini seperti disampaikan oleh Bung Upi tadi. Insya Allah di bulan Agustus nanti sebagai kado dalam rangka ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hasil FGD-nya Kaukus ini akan kami sampaikan ke pemerintah pusat. Insya Allah melalui berbagai jaringan yang ada kita akan coba sampaikan agar kemudian ini bisa menjadi catatan. Bahkan kalau memungkinkan Bung Upi ya melalui forum ini, kalau memang sudah ada calon presiden yang mendaftar, ini kita akan kasih ke bakal calon presiden itu. Ini yang terjadi di 22 provinsi di Indonesia. Sehingga kemudian jangan lagi dianggap 22 provinsi di Indonesia ini sebagai kekasih gelap. Nanti dibutuhkan baru didatangi. Saya kira itu, Bu. Oke. Ya. Terima kasih. Pak Usni. Mungkin ke closing statement buat dua tokoh kita pada hari ini. Saya pikir juga Bang Hamdi. Jadi Pak Wali dan Bang Ruslan, memang Kaukus ini juga selain memotret kondisi masalah-masalah lokal, kita juga sebenarnya memotret tokoh-tokohnya. Jadi siapa-siapa yang bisa kita katakanlah pertarungkan itu. Bukan pertarungkan untuk memperjuangkan kepentingan pribadinya, tapi mempertarungkan kepentingan masyarakatnya. Saya pikir forum ini juga menjadi forum untuk itu. Dan sebelum kita akhiri, saya persilahkan Bang Ruslan dulu nih. Karena Pak Wali tadi di belakang, di depan, kita di belakang lagi. Pak Ruslan, silakan, mungkin ada closing statement 1 menit terkait Kaukus Timur Indonesia. Baik, saya pikir apa yang digagas oleh Kaukus Timur Indonesia ini hari ini adalah sesuatu yang menurut saya sangat menarik. Paling tidak ada event seperti ini untuk bisa menyuarakan hal-hal yang memang menjadi kebutuhan masyarakat pada hari ini, pada saat ini ya.
Jadi hadirnya Kaukus Timur, saya pikir jangan berhenti, kita galakkan, kita diskusikan. Memang cara-cara orang Maluku mengungkapkan eh, kegelisahan dan kegembiraan itu terlihat secara jelas. Sesungguhnya hati orang-orang Maluku itu ibarat sagu, dalamnya itu putih, bersih, walaupun di luarnya itu kasar, ini dan sebagainya. Tapi sesungguhnya kecintaan hari ini, kalau podcast hari ini, bagaimana orang, saya bisa tanding bahwa kecintaan orang Maluku terhadap Indonesia itu jauh lebih tinggi dan mungkin dari orang lain. Kebinekaannya ditunjukkan itu luar biasa. Walaupun di tengah menurut saya uh, minim berbagai fasilitas yang mereka dapatkan, yang seharusnya mereka dapatkan sebagai warga negara. Ambon, Maluku ini 6 provinsi yang tadi Pak Wali bilang, 9 provinsi awal kemerdekaan. Yang lain semua pada maju, kita aja yang tinggal di tempat. Mudah-mudahan dengan Kaukus Timur ini kita bisa mengorbitkan, saya pikir banyak tokoh di Maluku ini, tidak ini sebenarnya angkat dengan siapa saja bisa. Tetapi mau berpihak apa tidak? Kalau mekanisme rekrutmen bernegaranya seperti apa? Kalau mekanisme rekrutmen bernegaranya harus sektor berapa, ya sudahlah. Orang Maluku kebanyakan ini. Tapi kalau bicara tokoh, kita juga telah membuktikan yang lalu-lalu. Tidak kurang tokoh kita di negara ini. Dan kemudian banyak juga. Jalan di Jakarta juga banyak itu jalan yang namanya orang Maluku semua. Mulatu Har-Hari, Leimena, segala hal. Ada semua. Latu Meten, segala hal. Banyak. Tapi ini, dan hari ini, sampai saat ini juga Maluku banyak sekali tokohnya. Jadi tinggal bagaimana visi presiden kita ke depan. Bisa melihat, tadi Pak Wali bilang, Maluku gelap ini bisa diterangkan atau tidak. Itu aja. Salah satu, siapa tahu, kita tidak tahu, Pak Wali bisa jadi bagiannya. Ya. Ya, jadi itu saya ini bersyukur, terima kasih ada forum ini. Saya bersyukur sekali bisa menyampaikan hal ini, dan ini bukan saya sampaikan di sini aja. Saya udah ulang-ulang kali di mana-mana juga saya sudah sampaikan ini berulang kali. Jadi kalau Kaukus Timur hadir, luar biasa bagi saya. Terima kasih Kaukus Timur. Terima kasih Pak Ruslan. Ya. Pak Win, Baik, mungkin ada semacam pesan-pesan atau closing statement. Iya. Dari yang kita lakukan di 1 jam kurang lebih ini, saya mau berterima kasih kepada Kaukus Timur Indonesia. Persoalan yang kita hadapi tadi sudah dibedah. Tetapi kami tetap punya harapan. Kaukus Timur ada pun kami menganggap ini harapan kami. Minimal untuk nanti bisa menyuarakan apa yang menjadi kegelisahan kami, menjadi pergumulan kami, sekaligus harapan yang ini kami gapai ke depan. Di tengah situasi yang seperti ini, kami tetap enjoy, kami tetap jalani kehidupan ini. Ya, orang Ambon punya istilah itu, biar miskin tapi tahu senang. Ya, mungkin kalau kami nomor 4 termiskin, tapi tingkat kebahagiaan kami di atas. Kan kira-kira seperti gitu. Karena kita sudah terbiasa hidup dalam tantangan, kita yakin bahwa badai pasti berlalu. Iya kan? Badai pasti berlalu karena harapan tetap masih ada. Dan kami terus berupaya dengan sekuat tenaga minimal untuk tetap hidup dan terus berkarya bagi Ambon, bagi Maluku, dan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami tetap semangat, Pak. Tapi ya, terima kasih. Tapi ya, meskipun kekasih tak dianggap ya. Oke, terima kasih banyak Pak Win, terima kasih Pak Ruslan, terima kasih banyak teman-teman di Trans Maluku dan teman di Kaukus Timur Indonesia.
Terima kasih lagi atas waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang baik buat Indonesia ke depannya menuju Indonesia Amin. Emas 2045. Bersama kru yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Terima kasih Pak Ali. Sama-sama. Siap, siap Pak Ustaz Ali. William. Paham deh. Ya, Pak Usri. Siap Pak. Oke, ya.